semua baik. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Engkau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan sama-sama lagi dari awal ya, saudara. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sungguh abad apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh abad, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh abad, sungguh abad apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh abad, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari saudara, sudah kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu yang nomor 9. Banyak perkara. Kalau pada malam hari ini kita sama-sama hadir di sini untuk menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Kita tidak mengerti ya saudara, mengapa almarhumah dipanggil dalam kondisi yang seperti ini, dalam umur yang seusia ini. Tetapi kita mengerti satu hal, bahwa Tuhan itu baik ya saudara. Tuhan mengerti yang terbaik, Dia bekerja di dalam segala hal untuk kebaikan setiap kita, untuk kebaikan almarhumah maupun juga untuk kebaikan setiap keluarga yang ditinggalkan. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri. Allah mengerti, akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri. Allah mengerti. Allah mengerti. Kita mau sama-sama siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan sedikit remaja-masukan. Kita mau nyanyikan lagu yang nomor 18. Kita mau sama kita mau menyiapkan kita yang saudara. Kalau suatu saat kita semua menggerakkan ada di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan almarhumah, biarlah kehidupan almarhumah boleh menjadi suatu teladan yang baik ya saudara untuk kita semua. Diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kau berhenti. Hari ini mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang pun waktunya. Kasih Yesus yang menjadikan hidupku berarti, bekerjalah di ladangnya agar hidup ada percuma. Kita nyanyikan yang kedua. Kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak berulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus
menyembah Engkau Tuhan, memuji meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan sebentar firman Tuhan yang kita lakukan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan Tuhan untuk setiap kami, untuk terkhusus keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sisa acara malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, pada malam hari ini kita berada di satu tempat yang spesial, satu tempat di mana setiap kita pasti akan mengalami apa yang dialami oleh jemaat saya. Kita akan membaca di dalam kitab Pengkhotbah. Kita akan membaca pasal 7 ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua diberikan dari firman Tuhan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Puji Tuhan, kalau kita berada di satu tempat di rumah duka ini, firman Tuhan mengatakan bahwa ini adalah satu tempat di mana orang berhikmat itu senang berada di rumah duka. Orang berhikmat dia senang di rumah duka. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang hidup itu harus berduka. Di mana kehidupan setiap umat manusia, saudara? Itu tidak ada yang tahu akan berakhir. Tapi ketika kita melihat di rumah duka seperti sekarang ini, kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan untuk di ayamnya, di mana ayam ini akan mati dijaga oleh Tuhan sampai usia yang cukup lanjut. Banyak orang akan bertanya atau berpikir gimana caranya umur panjang. Sebenarnya dengan apa yang ada seperti sekarang ini, orang tidak bisa memperpanjang umur daripada manusia. Semakin hari ilmu kedokteran semakin berkembang. Bahkan di negara kita, Menteri daripada Kesehatan, ya, Bapak Menteri dia berkata bahwa nanti akan diadakan pengobatan yang lebih efektif lagi. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi panjang atau pendeknya umur seseorang. Karena yang menentukan hidup dan mati seseorang itu bukan dari ilmu kedokteran. Banyak orang berpikir, oh kalau kita berobat di satu tempat, mungkin anggap saja yang dekat di Singapura, orang bisa hidup lebih panjang. Enggak. Ada orang yang berpikir, mungkin ada yang lebih jauh lagi. Dunia kedokteran mengenal yang dinamakan Mayo Clinic. Mayo Clinic itu adalah satu tempat di Amerika di mana orang-orang di sana mendapatkan perawatan kesehatan yang terbaik. Pertanyaannya, apakah semua yang dirawat di sana akhirnya bisa berumur panjang? Enggak. Apa yang ditulis oleh firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sebab di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 dikatakan hidup dan mati seseorang itu ada di tangan Tuhan. Karena kita nggak mengerti kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa setiap kita mau tidak mau, tua, muda, sehat, kaya, pintar, punya kedudukan, punya pengaruh, suatu ketika pasti akan dipanggil oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Ibrani 9 ayat 27, suatu ketika orang akan mati dan diadili. Tidak ada satu orang pun yang bisa berusia selama-lamanya di dalam dunia. Alkitab mencatat di dalam kitab Kejadian, orang yang paling tua yang tercatat itu usianya 969 tahun, yang bernama Metusalah. Orang bisa mencapai 1000 tahun, kenapa?
Sebab Tuhan memang mengizinkan orang pada waktu itu usianya sampai hampir mencapai 1000 tahun. Siapa yang bisa membuat manusia hidup 1000 tahun? Tuhan. Ilmu kedokteran tidak mampu membuat hal itu. Ilmu pengobatan pun nggak ada yang bisa menahan. Sebab semakin hari usia itu semakin bertambah, kemudian ada satu titik di mana manusia itu akan mengalami yang dinamakan kematian. Kalau kita berada di tempat ini firman Tuhan dalam Khotbah 7 tadi berkata, orang berhikmat, orang yang hidup, orang berhikmat suka berada di rumah duka. Kalau Khotbah 7 ayat 2 tadi mengatakan, hendaknya orang hidup itu memperhatikan. Kenapa? Hidup ini adalah kesempatan. Banyak orang menggunakan kesempatan untuk hidup untuk perkara-perkara dunia. Mungkin ada yang sekolah, ada yang bersenang-senang, atau mungkin mencari sesuatu yang menurut dia membuat dia bahagia. Padahal di dalam dunia ini manusia semakin hari ya semakin tua. Gak bisa satu orang berkata, saya kepingin usia ya yang paling enak mungkin 30 tahun lah. Saya nggak mau bertambah umur, nggak bisa. Sebab firman Tuhan berkata, umur daripada manusia itu akan terus bertambah dan akan berhenti di satu titik. Kalau kita melihat bahwa kemajuan teknologi kedokteran yang begitu maju, mau stem cell, mau DNA, atau segala macam yang ada hari ini, bahkan yang saya tahu hari-hari ini dunia kedokteran mempelajari yang dinamakan DNA manusia supaya mendapatkan pengobatan yang lebih spesifik, yang lebih bagus. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan berkata, umur daripada manusia dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, 70 kalau kuat 80 tahun. Lebih daripada itu sia-sia. Setiap kita di dunia punya akte kelahiran. Setiap kita di dunia punya waktu. Kalau Paulus mengatakan di dalam surat Korintus, kita di dalam dunia ini seperti orang berkemah. Dan suatu ketika dalam surat Korintus dikatakan kemah itu akan dibongkar. Setiap kita tidak bisa lari daripada hal itu. Dan kalau kita mengerti ketika kita hidup di dalam dunia, pakai kesempatan di dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita diberi kesempatan seperti tadi kita bisa memuji Tuhan, nikmati anugerah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Saudara bisa ada di tempat ini, kita ada berada di tempat ini dalam keadaan yang bagus, dalam keadaan yang baik. Kita bersuka cita, nikmati hadirat daripada Tuhan. Belum lagi dalam kehidupan sehari-hari, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya orang tua. Hendaknya setiap kita bisa melakukan kehendak di dalam kehidupan setiap kita. Kalau saya melihat daripada emak yang usianya begitu panjang, ini satu teladan bagaimana dia setia iring Tuhan sampai akhir daripada hidup. Dan Tuhan mengatakan orang yang setia sampai akhir, dia akan menerima keselamatan. Keselamatan daripada Tuhan tidak bisa diberikan oleh dunia. Yang bisa membawa seseorang itu sampai kepada Bapa di dalam kerajaan surga itu hanya nama Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ini adalah satu kebenaran. Dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita punya kunci untuk masuk. Kita punya jalan untuk bisa sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab Tuhan yang menjanjikan bahwa setiap kita yang percaya sampai akhir, kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Sebab itu Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Tuhan sudah tunjukkan bahwa dia ini sampai kepada Bapa. Kalau ibu
Alien ini sudah saat ini rohnya ada di dalam kerajaan surga karena percaya. Orang yang percaya mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, dia akan keselamatan daripada Tuhan. Ketika masuk dalam kerajaan surga, itu adalah janji daripada Tuhan.